Hello, class 11. Good morning. How are you today? Hopefully you are in good condition. Oke, hari ini bersama dengan Miss Febri, kita akan belajar matematika peminatan ya. Ini bab yang pertama, topiknya tentang persamaan trigonometri. Oke ya, tapi untuk hari ini kita fokus untuk menyelesaikan persamaan sinus. Oke, kita lihat dulu. Untuk persamaan trigonometri itu ada 3. Persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Oke, untuk persamaan sinus, jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa plus K 360, atau X sama dengan 180 derajat min alfa plus K 360. Oke, kemudian selanjutnya untuk persamaan kosinus. Jika cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa plus K 360 derajat, atau X sama dengan min alfa plus K 360 derajat. Oke ya, dan yang terakhir, untuk persamaan tangen, yaitu tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa plus K 180. Nah, jadi untuk persamaan tangen dia berbeda dengan dua persamaan lainnya ya nak, hati-hati jangan silap. Oke, supaya lebih paham lagi, Miss berikan beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 20. Nah, berarti di sini alfanya sama dengan 20 derajat ya, nak. Nah, lihat batasnya. Jangan lupa ya, ini harus diperhatikan, nak, bahwa batasnya itu lebih kecil sama dengan 360 atau lebih besar dari 0. Artinya, batasnya itu dibatasi antara 0 dan 360 derajat, tidak boleh lebih. Gitu ya. Sehingga kita selesaikan bersama. X sama dengan alfa ditambah K 360, alfanya 20 derajat ya. Sehingga kita substitusikan nilai K-nya. Yang pertama nilai K-nya 0, berarti X-nya kan 20 derajat ditambah 0 kali 360 ya. 0 dikali berapapun kan hasilnya tetap 0. 0 ditambah 20, 20 derajat. Kita lanjutkan untuk K-nya 1. 20 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti hasilnya 380 derajat bukan? Nah, karena sudah melebihi batas, dia tidak memenuhi atau disingkat dengan TM. Oke, untuk yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang 20. Kita operasikan, kita peroleh X-nya itu 160 plus K 360. Ya, kita substitusikan lagi untuk K-nya 0, kita peroleh X-nya 160. Untuk K-nya 1, kita peroleh X-nya 520. Ini juga TM, tidak memenuhi. Artinya, himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 20 menghasilkan anggota 2, yaitu 20 derajat dan 160 derajat. Oke, next. Example 2, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1 per 3 pi untuk X kecil sama dengan 2 pi atau X besar sama dengan 0. Oke, sekarang dia bentuknya dalam pi radian ya nak, jangan khawatir. Kita tahu dari kelas 10 kita sudah belajar ya bahwasannya 1 pi radian berapa nilainya nak? Iya, 180 derajat. Berarti kalau tadi kan dia K360 berarti nanti berubah jadi K2pi ya, sama itu ya. Nah, kita jawab bersama. X sama dengan alfa plus K360. Dalam hal ini X-nya sepertiga pi plus K2pi. Oke ya, kita substitusikan seperti tadi contoh sebelumnya. Untuk K-nya 0, kita peroleh X-nya 1 per 3 pi. Untuk K-nya 1, kita peroleh X-nya 7 per 3 pi. Karena batasnya tadi hanya sampai 2 pi, 7 per 3 pi itu kan hasilnya sama dengan 2 1 per 3. Berarti sudah lewat batasnya ya nak. Nah, ini tidak memenuhi TM. Nah, oke, selanjutnya berarti untuk yang kedua, 180 derajat dikurang alfa plus K 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2 per 3 pi plus K 2 pi. Lakukan hal yang sama, substitusikan nilai K, sehingga kita peroleh K-nya sama dengan 0, X sama dengan 2 per 3 pi, dan untuk K sama dengan 1, nilai X-nya sudah tidak memenuhi ya nak. Jadi, untuk penyelesaian dari persamaan contoh yang kedua beranggotakan sepertiga pi dan 2 per 3 pi. Sederhana ya. Oke, next. For example 3, contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Untuk X-nya masih sama, yaitu kecil sama dengan 360 atau besar sama dengan 0. Oke, sehingga kita peroleh, nah kita lihat dulu ya nak, sin berapa yang nilainya setengah? Ya, sin 30, berarti sin X sama dengan sin 30. Sehingga X sama dengan
30 plus K 360 gitu ya. Kita substitusikan lagi nak untuk K-nya 0, K-nya 1. Jika dia tidak memenuhi, hentikan sampai di kata tersebut ya. Oke, kita lanjutkan untuk X sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Berarti 180 dikurang 30, kita peroleh X-nya 150 plus K360. Substitusikan kembali untuk nilai K-nya, kita peroleh dia sudah TM tidak memenuhi untuk K-nya 1 ya. Artinya himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Sudah makin paham ya? Oke, nah ini dia untuk contoh yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3X sama dengan setengah untuk X kecil sama dengan 180 derajat atau X besar sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan bersama, sin 3X sama dengan, sama kayak tadi ya nak, ya sin yang bernilai setengah itu sin 30. 3X sama dengan 30 plus K360. Oke, kita perhatikan. Di sini 3X. Kita buat dulu menjadi X, berarti kedua ruas kita bagi 3. Nah, hati-hati, ini semua ya nak, semua. Anggotanya setiap ruas, setiap suku, kita bagi 3. Jadi jangan lupa, nanti kadang lupa di sini nih, di K360-nya. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 10 ditambah K120, karena dibagi 3 ya. Nah, sehingga substitusikan lagi untuk nilai K-nya, kita peroleh X-nya 10 untuk K-nya 0, X-nya 130 untuk K sama dengan 1. Oke, untuk yang kedua, kan tadi sudah 3X sama dengan 30 ya nak. Nah, kalau bentuk yang kedua, 3X-nya sama dengan 180 dikurang 30 derajat. Sehingga 3X sama dengan 150 derajat plus K360. Kita kedua ruas kita bagi 3. Sehingga kita peroleh X sama dengan 50 plus K120. Substitusikan kembali nilai K-nya. Sehingga kita peroleh X-nya 50 derajat dan 170 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3X sama dengan setengah sama dengan 10, 50, 130, dan 160. Nah, untuk menuliskan anggota himpunannya, nak tuliskan dari yang terkecil ya, urutkan dia. Oke, bagaimana kira-kira sudah paham? Oke ya, kalau matematika apa kuncinya? Ala bisa karena biasa, maka biasakanlah berlatih soal. Oke, that's all for today. Thank you for your attention. See you.